Siwan. Sebaiknya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga di Jumat hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di Masjid Umar bin Khattab kampus Buah Ummi untuk melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah diamanahkan oleh Allah untuk membawa ajaran Islam, untuk kita sama-sama yakini kebenarannya hingga kita laksanakan segala perintah yang ada di dalam agama kita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ungkapan rasa syukur dalam keseharian kita ungkapkan di saat kita salat, kita bertakbir membesarkan Allah dan sekaligus merendahkan diri kita di hadapannya. Kita berkomitmen untuk menghaturkan segala aktivitas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termaktub di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita agungkan Allah dengan ruku sambil membaca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang agung. Kita tundukkan kepala kita sejajar dengan punggung kita. Dan di saat kita sujud, kita rapatkan dahi kita di tempat yang paling rendah. Kepala
yang di situ terletak mata, terletak telinga, terletak otak, bagian dari tubuh yang sangat kita jaga, yang sangat kita bangga-banggakan, kita tempatkan di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kedua telapak tangan kita, sejajar dengan kedua lutut kita, sejajar dengan jari-jari kaki kita, lebih rendah tempatnya dibanding dengan tempat keluarnya kotoran, sambil kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Kita rendahkan diri kita kerdilkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang selalu menjaga kita, memelihara dan menyiapkan kita sarana untuk hidup. Dan Dia pula lah yang sewaktu-waktu dapat menarik ruh dari ubun-ubun kita melalui malaikatnya. Kita akan berpisah dengan keluarga kita, dengan jabatan kita, dengan harta kita, dengan semua yang kita cintai. Namun demikian seringkali boleh jadi karena kesibukan, boleh jadi karena padatnya jadwal mengajar sebagai dosen, boleh jadi karena padatnya praktikum-praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa, sehingga kita lupa akan Allah. Kita abaikan panggilannya dengan tetap melaksanakan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Dan di saat kita lupakan Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Nasullaha fanasiyahum. Kita semua pasti akan pulang untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas keseharian kita. Kita pulang untuk menghadapkan segala aktivitas keseharian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kita lupa kepada Allah, boleh jadi kita menjadi hewan yang akan melakukan aktivitas-aktivitas yang pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 tahun terakhir ini kita banyak mendengar berita-berita tentang berkurangnya rahmatullah saudara-saudara kita karena pandemi yang melanda negara kita maupun dunia saat itu. Kita mendengar berita itu dari teman, dari sahabat, dari kerabat, maupun juga dari media sosial. Baik orang itu kita kenal maupun orang itu tidak kita kenal. Betapa banyak orang-orang terbaik, termasuk di lembaga yang sama-sama kita cintai ini, telah berpulang ke rahmatullah, memperhadapkan semua aktivitas yang telah dilakukannya. Guru-guru besar kita, para doktor, sudah puluhan yang telah mendahului kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir dan pulang itu adalah sebuah keniscayaan. Hadir dan pulang itu adalah sebuah kepastian. Dan itu semua hanyalah masalah waktu. Karena jadwal pulang kita tidak pernah berubah. Mustahil jadwal itu untuk kita minta undurkan. Dan tidak mungkin jadwal itu kita bisa minta untuk kita majukan. Boleh jadi teman yang tadi masih kita temani berbicara, bersama kita tertawa, sebentar boleh jadi dia sudah terbaring di rumah sakit. Boleh jadi ada kerabat kita pada hari ini kita masih sempat untuk bercanda bersama, bercengkrama dengan tertawa-tawa. Besok dia sudah diusung ke tempat perjalanannya yang terakhir, diusung ke tempat keabadian. Kita semua untuk itu. Kita pasti ada di antara kita, antara mereka yang sudah pulang memberi sinyal, tetapi banyak juga yang tidak memberitahukan sesuatu pun. Mereka semua telah meninggalkan dunia ini dari pandangan kita, tetapi tidak hilang dari ingatan kita.
tidak hilang dari kesan-kesan yang telah ditorehkan kepada kita. Karena setiap sahabat, setiap teman itu punya kesan tersendiri bagi kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua ratusan sekarang ini berada di Masjid Umar bin Khattab. Kita masih sama-sama di masjid ini. Kita tidak termasuk orang yang bingung karena kita tidak kebagian tempat tidur di rumah sakit. Kita tidak termasuk orang yang lagi panik karena sesak napas dan tidak kebagian oksigen di rumah sakit. Justru karena itulah, bapak-bapak rahimahullah, saudara-saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut banyak-banyak bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena setiap kita pasti akan memiliki sebab-sebab kepulangan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika saudara-saudara kita yang telah pulang lebih dahulu ada yang meninggal karena sakit, karena COVID, atau bahkan ada yang meninggal karena sedang berkendara, bahkan ada yang meninggal pada saat beliau lagi salat, kita tidak tahu sebab apa kematian atau kepulangan kita kelak. Kita tidak tahu dengan sebab apa suatu saat roh kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan bahwasanya besok kita masih bisa melihat mentari. Tidak ada jaminan bagi kita bahwasanya besok kita masih bisa melihat matahari terbit. Tidak ada jaminan bahwasanya sebentar malam kita masih bisa melihat bulan maupun bintang. Tidak ada jaminan bahwa besok kita masih bisa berkumpul seperti berkumpulnya kita sekarang ini di masjid ini. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan kesan-kesan yang baik pada semua orang, pada semua yang kita temui. Mari kita coba cerahkan wajah kita bila kita bertemu dengan siapapun yang kita temui. Meskipun pada dasarnya kita juga dirundung oleh berbagai masalah, meskipun kita dirundung oleh berbagai persoalan-persoalan yang melanda kehidupan kita, kita kerjakan segala sesuatu semaksimal mungkin, karena belum tentu itu masih bisa kita kerjakan besok. Kita mengajar dengan optimal, karena belum tentu besok masih bisa kita mengajar. Mari kita teduhkan, lembutkan dan haluskan kata-kata kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena boleh jadi itu adalah ucapan terakhir kita yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Tersenyumlah semanis mungkin kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semampu yang kita mampu persembahkan, bukan untuk kita disebut baik, tapi pada dasarnya untuk meningkatkan nilai kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat kedua, Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah ke-67 ayat kedua. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini hanya sesaat. Olehnya itu mari kita perbanyak silaturahim kita. Kita temui orang-orang
yang ingin kita temui dan kita torehkan hal-hal yang indah. Kita torehkan kebahagiaan, kita torehkan ketenangan untuk kita sama-sama nikmati dan sama-sama kita rasakan. Kita rasakan bersama keindahan, kebahagiaan. Kita lakukan hal-hal baik pada semua orang yang kita temui. Jangan kita sakiti mereka dengan kalimat-kalimat dan sikap kita, karena bisa jadi kalimat, sikap, dan ucapan kita itu adalah ucapan terakhir, dan sulit, dan boleh saja kita tidak mungkin bisa lagi datang untuk memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Kalau kita masih punya saudara, rukunlah dengan saudara-saudara kita. Mereka adalah teman bermain kita di masa kita kecil yang sedarah dengan kita. Jangan sampai kita melukai hati saudara-saudara kita karena kita jauh. Sering-seringlah berkecengkrama. Kita sekarang sudah punya teknologi untuk bisa saling menyapa dengan saudara-saudara kita. Kita bercanda dengan mereka. Mari kita lakukan walaupun itu adalah hal-hal yang kecil, untuk menunjukkan betapa sayangnya kita kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang paling utama, kalau kita masih punya orang tua, mari kita rawat orang tua kita sebaik-baik yang kita bisa. Jangan sakiti hatinya. Kita berikan pengasuhan seperti yang telah diberikannya di saat kita masih kecil. Mereka biasa menahan untuk makan apa yang disukainya hanya sekedar untuk menyimpankannya kepada kita agar kita bisa makan yang nyaman. Mari kita sempatkan untuk menghibur mereka, orang tua kita. Karena ridha Allah itu sangat tergantung pada ridha kedua orang tua kita. Jangan sampai kita menyesal saat mereka telah tiada dan kita belum sempat untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada akhirnya waktu untuk kita pulang tiba, yang kita tidak tahu kapan, semoga menjadi sesuatu yang paling kita dambakan. Semoga menjadi sesuatu yang paling kita rindukan. Karena kita sejatinya bukanlah penduduk bumi. Bumi ini hanyalah rest area, tempat persinggahan sementara bagi kita. Kita pasti akan pulang dan kita harus pulang ke tempat abadi. Kita harus pulang ke tempat asal kita, kampung halaman kita, yaitu surga, Jannatul Naim. Jadi kembalilah dengan ikhlas, dengan ridha, karena kita akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Pertemuan kita tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan, meskipun hanya sedetik. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah farji ila wadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan ikhlas, ridha, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 14 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang oleh Allah disiapkan untuk kita untuk memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan kita, nilai-nilai kemuliaan kita. Bulan yang disiapkan dengan penuh rahmat, penuh pengampunan, dan penuh dengan pembebasan dari api neraka. Bulan yang mengarahkan kita untuk bertakwa, dan ketakwaan itu dilihat dari seberapa besar, seberapa mampu kita melaksanakan syariat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang bertakwa disiapkan surga bagi kita. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu akan ampunannya Allah dan surganya Allah
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang dermawan, orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya dalam kondisi apapun juga. Dalam kondisi dia berada ataupun dalam kondisi dia tidak berada. Dalam kondisi dia lapang ataupun dalam kondisi dia sempit. Dia mampu untuk membelanjakan hartanya dengan sebaik-baiknya, semampu yang dia punya. Orang-orang bertakwa dicirikan dengan orang-orang yang mampu menahan emosi. Wal kaziminal ghaidha, menahan amarah di saat orang-orang membenci kita. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memaafkan orang lain sekaligus meminta maaf di saat dia bersalah. Dan itulah kebaikan-kebaikan yang insya Allah memang berat untuk kita lakukan, tapi tujuan didatangkannya bulan Ramadan adalah untuk mendidik kita sebagai riyadah untuk bisa memperoleh derajat ketakwaan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatun lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratir rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa karabatihi wa aswajihi wa surriyatihi ajmain. Allahumma asli jami'a ulatul muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.